Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Jumpa kembali bersama Ibu di kelas IPA. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan membahas materi adaptasi pada makhluk hidup. Di sini ada beberapa makhluk hidup yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Adaptasi pada makhluk hidup itu apa sih? Kalian akan memahaminya setelah melihat paparan Ibu selanjutnya. Di sini nampak beberapa hewan, ada monyet, ada bunglon, ada buaya, ada ayam, kucing, macam-macam. Nah, sebagian besar orang mengatakan adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tapi apakah benar adaptasi itu seperti itu definisinya? Apakah memang makhluk hidup itu dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan? Benarkah adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan kesadaran dia sendiri? Kemudian dia mendesain dirinya, zat dalam tubuhnya, apakah memang seperti itu? Saya kira tidak. Maka bolehlah kita membuat sedikit perubahan definisi adaptasi. Karena kalau seperti adaptasi yang kebanyakan digunakan, itu seolah-olah mengabaikan Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana seekor burung ini menyadari bahwa dirinya akan mencari madu dengan posisi seperti ini. Dia harus mengepakkan sayapnya dalam kondisi yang sulit untuk mengambil nektar. Begitu juga bunglon. Bagaimana dia bisa berubah warna? Bagaimana dengan Venus yang bisa mengetahui ada serangga yang di permukaan tubuhnya kemudian ditangkap, dan kemudian dari permukaan ini muncul zat yang bisa menghancurkan serangga ini untuk diserap proteinnya. Itu juga dengan cumi-cumi yang bisa mengeluarkan tinta. Apakah dia sengaja mendesain tinta itu di dalam tubuhnya? Tentu tidak kan? Semuanya adalah karena karunia Tuhan. Begitu juga dengan hewan-hewan ini. Ini kita lihat. Aneka paruh burung ini berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Begitu juga dengan kakinya. Kita lihat. Di mana dia hidup sama Tuhan sudah diberikan alat gerak maupun ini paruh yang sesuai dengan makanannya, kalau alat geraknya sesuai dengan tempat hidupnya. Kalau yang bebek, dia memiliki selaput yang bisa digunakan untuk berenang. Kalau hewan yang petengger memiliki kaki yang bisa digunakan mudah untuk memegang ranting pohon. Begitu juga dengan ini. Ini adalah hewan porifera. Dia memiliki pori-pori yang bisa menyerap sesuatu di sekitarnya. Apakah ini semuanya serba kebetulan? Tentu tidak. Baik. Sekarang kita akan berdefinisi adaptasi dengan sedikit perubahan, yaitu adaptasi adalah karunia Tuhan kepada makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jadi semuanya adalah karunia Tuhan, bukan dengan sendirinya. Adaptasi dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Apa bedanya? Nah, kalau morfologi, ini kalian lihat, beruang ini memiliki rambut yang tebal. Ini bukan bulu ya, tapi rambut karena mamalia. Tujuannya apa? Untuk melindungi dari suhu yang dingin. Kemudian kakinya juga seperti itu, memudahkan berjalan di salju. Kalau fisiologi, nah ini menghasilkan sesuatu dari tubuhnya, menghasilkan tinta, ini sebagai contoh. Kalau yang tingkah laku, contohnya ini, berubah warna. Ada juga yang kecoak pura-pura mati saat ada musuh. Jadi kalau dilihat, morfologi adalah berdasarkan bentuk tubuh ya. Kalau fisiologi, fungsi alat tubuh, misalnya menghasilkan sesuatu. Kalau tingkah laku dari perilaku hewan itu. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu adaptasi morfologi pada kaki burung. Kita lihat, kaki burung petengger berbeda dengan burung perenang, begitu juga dengan burung pemangsa.
Jenis selaputnya berbeda, kukunya pun berbeda. Nah, untuk ayam pejalan kaki, desain kakinya seperti ini, memudahkan untuk berjalan. Kalau burung pemanjat seperti ini. Semuanya sudah didesain dengan luar biasa. Begitu juga dengan paruh. Untuk yang pemangsa, ini paruhnya sangat runcing dan panjang. Kalau bebek, ini di sini ada semacam sisir untuk menyaring kotoran. Karena dia mencari makan biasanya di air, di lumpur. Yang seperti ini biasanya makan biji atau ulat, jadi bentuk paruhnya pun berbeda. Bersyukurlah mulut kita tidak ada desain khusus sesuai dengan jenis makanan kita ya. Begitu juga kaki kita. Jadi tidak bisa ditebak orang ini suka makan apa gitu. Nah, kalau untuk serangga ini kita lihat desain mulutnya pun berbeda-beda. Untuk pengunyah seperti ini, penghisap seperti ini, penjilat seperti ini pada lalat. Kemudian untuk mulut penusuk dan penghisap seperti ini. Semuanya ada desain khusus. Tapi hewan-hewan ini sama Tuhan tidak dikaruniakan akal sehingga mereka tidak ada memikirkan inovasi untuk mencari mangsa ya. Tapi hal itu menguntungkan kita. Kalau mereka memiliki akal, maka dia akan memiliki kemampuan berpikir, mendesain untuk membuat inovasi. Bagaimana satu kali hisap bisa untuk bertahan hidup beberapa lama misalnya. Bersyukur mereka tidak memiliki kemampuan itu. Tapi Tuhan sudah mendesainkan pada tubuhnya sesuai dengan keperluannya. Nah, sekarang kita melihat adaptasi morfologi pada tumbuhan. Ini adalah tanaman enceng gondok. Hidrofit adalah tanaman di air ya. Contoh lainnya adalah teratai. Ini ada gas di batangnya sehingga dia bisa mengapung. Kemudian ini kaktus berlapis lilin, daun berbentuk duri, ini mengurangi penguapan. Kemudian ini tanaman di daerah lembab, bentuk daunnya pun berbeda. Yang xerophyt ini di daerah panas. Jadi semuanya sudah didesain sesuai keperluan mereka hidup. Ini contoh tanaman hidrofit. Daunnya lebar, tipis, memudahkan penguapan, dan bisa terapung di air. Jadi semuanya sudah luar biasa. Boleh jadi teratai ini pun tidak memikirkan mengapa dia seperti itu. Nah, sekarang kita lihat adaptasi morfologi hewan. Sebagai contoh, diri kita dan sapi. Pada organ pencernaan kita dikaruniakan beberapa zat dan enzim untuk memecah makanan. Tentu saja, zat yang ada pada tubuh kita dan tubuh sapi itu berbeda. Misalnya, pada tubuh kita ada enzim yang berfungsi memecah amilum, protein, dan lemak. Ini sesuai dengan apa yang kita konsumsi. Kita mengkonsumsi berbagai makanan yang boleh jadi mengandung amilum, protein, dan lemak. Kemudian, pada sapi, dia biasanya memakan rumput, ini yang mengandung serat. Jadi dalam tubuhnya, Tuhan sudah memberikan enzim selulase yang berfungsi memecah serat menjadi glukosa. Ini berbeda dengan kita. Kita bisanya adalah memecah amilum menjadi glukosa. Jadi, perbedaan ini ada untungnya juga. Jika kita memiliki selulase seperti sapi, maka kita boleh jadi akan gendut hanya karena memakan sayur-sayuran karena berubah jadi glukosa. Tetapi itu tidak terjadi. Sekarang kita lihat adaptasi tingkah laku pada hewan. Ini adalah hewan terenggiling yang menggulung badannya saat dia terancam. Kemudian ini adalah serangga yang pura-pura mati saat ada musuh. Ini adalah ikan paus yang sesekali muncul ke permukaan untuk bernafas. Kemudian ini adalah bunglon yang dia bisa diberi kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan merubah warna tubuhnya. Nah, ini pada cicak. Dia memutuskan ekornya ketika dia ada mangsa. Kemudian mangsa ini akan mengira bahwa ekor ini adalah cicaknya karena ekor ini masih tetap bergerak meskipun sudah terpisah dari badan cicak. Nah, klasifikasi adaptasi tingkah laku pada hewan yang ini namanya adalah autotomi. Kemudian kalau ini adalah hibernasi, tidur panjang ya, pada musim dingin. Kemudian kalau ini namanya mimikri. Selain hewan ini ada juga yang mengalami hibernasi juga. Pada tumbuhan ada juga adaptasi tingkah laku. Misalnya di pohon jati. Saat kemarau kita lihat begini, saat hujan begini. Dengan adanya pengguguran daun saat kemarau, maka ini akan mengurangi penguapan. Karena kondisi perairan kan kurang. Nah, saat penghujan,
daunnya tumbuh rimbun. Nah, ini untuk memperbesar penguapan juga. Jadi sudah sesuai. Mengapa seperti itu? Tumbuhan pun tidak janjian, tetapi mereka sudah diberikan karunia seperti itu. Oke. Segala puji bagi Tuhan yang telah mengaruniakan bentuk tubuh yang sempurna, alat tubuh yang berfungsi dengan baik, sesuai dengan kebutuhan makhluknya. Tidak ada yang kebetulan. Semua adalah bagian dari rancangannya. Semoga kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, memanfaatkan segala potensi hanya untuk mencari keridhaannya. Amin. Anak-anak, sekian yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.